Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang kaya berbudi. Kekayaan adalah hal yang didamba setiap insan. Namun, kekayaan seperti apakah yang dimaksud dalam syariat Islam? Orang kaya menurut Islam adalah orang yang bisa menerima dan mensyukuri apa adanya setiap rezeki yang diperolehnya. Tentang definisi kaya Islam ini, Nabi Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, tetapi yang namanya kaya adalah hati yang selalu merasa cukup atau qanaah. Dikutip dari hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah. Kaya hati dalam hadis ini yang dimaksud adalah ia tidak pernah tamak pada segala yang ada pada orang lain. Qanaah artinya adalah menerima semua yang sudah kita dapatkan dengan rela, dengan beberapa rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapapun rezeki yang didapat, kita tidak mengeluh. Mendapat rezeki banyak, bersyukur. Mendapatkan rezeki sedikit, bersabar dan tidak mengumpat. Yang dimaksud kaya bukanlah dengan banyaknya perbendaharaan harta, karena betapa banyak orang di antara kita yang telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta, tetapi masih merasa kurang, tidak cukup, alias fakir. Yang dimaksud kaya bukanlah dengan banyaknya perbendaharaan harta itu juga. Kita ingin terus menambah dan menambah. Kita pun tidak ambil peduli dari manakah harta tersebut datang. Inilah orang yang fakir terhadap harta, yaitu tidak merasa cukup dengan hartanya. Sikapnya demikian karena niatan jelek dan kerakusannya untuk terus mengumpulkan harta. Padahal hakikat kaya adalah kaya hati, yaitu seseorang yang merasa cukup dengan yang sedikit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun tidak rakus untuk terus menambah harta kekayaan. Andaikan kita telah bisa mengamalkan hadis di atas, saat itulah kita bisa memiliki kesempatan besar untuk menjadi orang terkaya di dunia. Ujung-ujungnya keberuntunganlah yang menanti kita, sebagaimana janji baginda Rasulullah SAW. Beruntunglah orang yang berislam, dikaruniai rezeki yang cukup, dan dia dijadikan menerima apapun yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Dikutip dari hadis riwayat Muslim. Berdasarkan standar di atas, bisa jadi orang yang berpenghasilan hanya Rp50.000 sehari dikategorikan orang kaya, sedangkan orang yang berpenghasilan 500.000 sehari dikategorikan orang miskin.
Mengapa demikian? Karena orang pertama merasa cukup dengan uang sedikit yang diperolehnya, meskipun hanya 50.000 sehari. Sementara orang kedua, ia merasa kurang terus walaupun uang yang didapatkannya cukup banyak secara nominal sejumlah 500.000 sehari. Logika apa yang bisa menerima orang yang berpenghasilan 50.000 sehari dianggap berkecukupan, padahal ia harus menafkahi istri dan anak-anaknya, ditambah lagi kebutuhan lain yang harus ia penuhi. Begitulah Allah Subhanahu wa ta'ala berbuat kepada setiap hambanya yang qanaah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keberkahan pada rezekinya. Selain itu, ukuran kecukupan dalam kacamata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disabdakannya, siapa yang melewati harinya dengan perasaan aman dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia seisi. Dikutip hadis riwayat At-Tirmizi. Saudara-saudariku, dimanapun dirinya berada, mulailah kita bersyukur akan segala rezeki yang telah kita dapatkan saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan nikmat rezeki kita lagi. Dari itu, marilah terus kita bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kita juga berpasrah diri kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala agar terus kita mendapatkan tuntunan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui hati kita tergerak untuk melaksanakan amal-amal ibadah mulai dari yang terkecil. Dari itu saya harap kita semua mulai istiqomahkan sholawat dan berpasrah diri akan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala serta melakukan amal-amal ibadah lainnya. Wallahu a'lam bishawab.